Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, ahlinya Mic Bundel. Yang di kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membahas tentang ini dia XBR Tone Middle plus Subwoofer HRS tipe 00 HS tipe HS005 ini teman-teman. Yang mana di video sebelumnya ini sudah saya review dan ada beberapa hal. Dan di sini saya akan membahas satu hal yang sudah saya review sebelumnya dan nanti akan saya berikan, akan saya pelajari, akan saya belajar untuk memodifikasinya supaya didapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini langsung saja. Di kendala di video sebelumnya itu saya menemukan bukan menemukan ya. Menyimpulkan suatu kekurangan dari tone control ini. Jadi ini teman-teman, bisa didengarkan. Oh ya, sebelumnya untuk mendengarkan hasilnya dari tone control ini supaya nanti bisa tahu kekurangannya gimana, nanti teman-teman bisa mendengarkannya menggunakan headset yang bassnya bisa terasa dan juga atau bisa juga menggunakan speaker aktif atau speaker di amplifier yang bassnya bisa kita dengarkan dengan mantap. Oke, nah kemarin di video sebelumnya ini teman-teman kendalanya ketika ini bass ini maksimal, ini bass maksimal dan subwoofer kita putar, perhatikan ini dia, ini semacam tidak berfungsi. Atau di sini jadi subwoofernya jadi hilang teman-teman. Seperti ini, perhatikan. Nah ini. Nah ini. Seperti ada pengaruhnya ini. Ketika bassnya ini saya turunkan. Nah ini. Bass subwoofernya baru naik. Perhatikan ya. Nah ini. Ketika bassnya saya besarkan, subwoofernya ini malah hilang. Ini pak subwoofer maksimal dan ini potensio bass yang sebelah kiri bisa disimak ini teman-teman. Ini potensio bass minimal. Ketika potensio bass saya putar, perhatikan. Nah ini subwoofernya atau bassnya malah turun ini. Ketika pentok ke kiri ini bassnya muncul. Ketika kita putar ke kanan ini bassnya hilang. Sama juga seperti yang di sini. Ini dia. Ketika bassnya di sini saya maksimalkan dan ketika subwoofer di sini saya putar, perhatikan. Nah, bassnya jadi terpengaruh ini teman-teman ya. Nah, ini. Nah, di konten ini saya akan memodifikasi rangkaian tone control ini ya, teman-teman. Saya akan memodifikasi supaya subwoofernya ini bisa lebih clear dan antara bass dan subwoofer ini tidak saling menutup, bahkan malah bisa menambah ini teman-teman. Bahkan malah bisa menambah. Jadi ketika subwoofer kita putar, bassnya subwoofer keluar dan ketika bassnya ini kita putar, ini nanti akan bertambah teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan saja ini nanti berhasil ya. Kita hanya memerlukan ini teman-teman ya. Jadi ini satu buah kapasitor. Ini dia. Satu buah kapasitor 15 nano. Bisa keramik, bisa milar seperti ini atau yang lain, yang penting nilainya 15 nano. Kemudian ini dia. Sepotong kabel. Nah, sepotong kabel seperti ini. Nah, langsung saja saya praktekkan. Nah, di sini juga kita membutuhkan cutter nanti ya untuk memodifikasinya. Saya ambil dulu cutternya. Oke. Nah, ini dia, saya sudah dapat cutternya. Nah, selama modifikasi ini saya akan mematikan dulu tegangannya karena di sini nanti saya akan menyolder dan memotong jalur yang ada di rangkaian tone control ini teman-teman. Saya matikan dulu dan audio saya oper ke HP. Oh ya, ini audio masih tetap di HP ya. Saya matikan. Sudah. Nah, kemudian ini bisa kita lihat di sini teman-teman ya. Untuk modifikasinya ini teman-teman.
Di volume subwoofer ini bisa kita lihat ini volume subwoofer di sini ya. Saya zoom. Volume subwoofer yang kaki tengah ini menuju ke titik ini dan ke ini teman-teman. Menuju ke jalur output. Bisa sebentar, ini saya sisihkan biar kelihatan jalur outputnya sebentar. Saya pindahkan ke sini. Nah, ini bisa kita lihat ini teman-teman ya. Dari kaki tengah ini menuju ke jalur ini teman-teman. Jadi dari kaki tengah menuju ke ini. Ada resistor di sini teman-teman ya. Nilainya 22 kilo di sini. Ya, jadi nilainya di sini 22 kilo. Kemudian nah, untuk memodifikasinya kita potong jalur yang menuju ke output ini teman-teman ya. Yang menuju ke output ini kita potong. Jadi jalur yang ini kita potong di sini. Bisa di sini atau di sini. Langsung saya praktekkan. Ini ya. Jalurnya ini saya potong dan ini harus berhati-hati supaya kita tidak memotong, tidak belandang ke jalur yang lain teman-teman ya. Oke, seperti ini. Pastikan jalurnya benar-benar terpotong teman-teman ya. Nah, ini sudah terpotong. Oke ya. Jadi jalur ini sudah terpotong ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal menggunakan ini dia teman-teman. Kabelnya dulu. Saya ambil kabel yang secukupnya saja. Ini ada kabel. Bentar. Saya gunakan kabel ini yang agak pendek. Ya, saya kira-kira ini cukup ini nanti kabelnya ya. Nah, saya gunakan kabel ini untuk menjumper teman-teman. Nah, dari output ini dari ini tadi urutan resistor ini saya pasangkan di sini untuk kabelnya teman-teman. Ini ya. Jadi di sini ini ada potensio kaki tengah, kemudian di sini ada resistor dan di sini juga hubungan kaki yang satunya lagi dan di sini kita potong jalurnya. Nah, potongan jalur itu kita hubungkan kabel teman-teman. Yang di sini. Yang di sini ini saya hubungkan dengan kabel seperti ini. Oke. Saya hubungkan dengan kabel. Kemudian kita hubungkan kabel yang ujungnya ini. Kabel yang ujungnya ini kita hubungkan dengan titik ini teman-teman ya. Titik ini. Atau kalau kita urutkan ini ke elko yang menuju ke kaki basis transistor ini teman-teman ya. Menuju kaki negatif elko ini. Jalur menuju ke kaki negatif elko ini teman-teman ya. Jalur menuju ke kaki negatif elko ini dan tepatnya ini di ini salah satu kaki di kapasitor 4N7 yang terhubung dengan kaki potensio ini di sini. Jadi salah satu kaki 4N7 ini kita hubungkan dengan kabelnya tadi. Nah, jadi di sini teman-teman ya letaknya di sini. Jadi cuman seperti ini teman-teman. Kita bisa mendapatkan bass yang mudah-mudahan berhasil ini nanti. Nah, seperti ini. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian ini saya coba dulu untuk sebentar. Saya tutup dulu teman-teman pintunya biar tidak terganggu. Nah, kemudian di sini saya coba dulu untuk memplay musiknya dulu. Setelah kita jumper hanya dengan menjumper seperti ini kita sudah mendapatkan hasil yang lumayan ini harusnya. Ini saya kecilkan dulu, subwoofer saya kecilkan, semuanya dikecilkan. Kita akan coba play dulu musiknya. Nah, ini dia. Ini bass mid treble maksimal. Bassnya saya minimalkan, middle saya minimalkan, dan di sini ada treble-nya. Treble saya buka. Ini saya mendemokan subwoofernya dulu ya teman-teman. Di sini subwoofer saya putar. Nah, ini dia. Ini terdengar suara bass yang mantap. Dan di sini akan saya putar juga bassnya, potensio bassnya sambil disimak teman-teman. Nah, ini untuk subwoofernya sudah keluar. Ini ya, ini saya minimalkan dulu untuk volumenya teman-teman ya. Ini yang saya buka subwoofernya dulu. Ini
Nah, ini dia. Kemudian saya putar bassnya teman-teman. Nah ini sebentar, saya ulangi lagi sebentar. Ini kemudian saya putar bassnya. Ini perhatikan teman-teman. Nah, di sini subwoofernya semakin bertambah teman-teman. Jadi tidak saling menutup. Nah, ini saya minimalkan. Kalau ini subwoofer saya minimalkan, ini akan mati semua karena di sini saya tutup teman-teman. Nah, sekarang di sini volumenya saya buka, kemudian treble-nya saya buka, kemudian middle-nya saya buka, kemudian bassnya ini sudah terbuka, bassnya subwoofernya sementara ini subwoofernya minimal, kemudian bassnya saya minimalkan dulu sambil disimak. Ini bassnya saya buka dulu, kemudian subwoofernya. Nah, ini bertambah teman-teman ya. Nah, ini terjadi over di sini. Seperti ini. Jadi tidak saling menutup lagi teman-teman. Jadi ketika ini kita putar, ini bassnya bertambah, dan ketika di sini kita putar, ini bassnya juga tetap bertambah teman-teman di sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan seperti ini, di sini saya minimalkan dulu untuk musiknya. Kemudian saya akan memodifikasi lagi. Kita play dulu subwoofernya di sini. Nah, ini perhatikan teman-teman. Di bass subwoofer ini masih kita dengar semacam suara middle-nya ya. Ini middle-nya masih masuk teman-teman. Nah, maka di sini saya perlukan kapasitor ini teman-teman ya. Kapasitor 15 nano ini. Saya potong dulu kakinya supaya nanti bisa rapi ya. Sini saya potong dulu. Oke, kemudian saya kasih ini dulu tenol dulu teman-teman, supaya nanti untuk pemasangannya di PCB akan lebih mudah. Ini ya, kaki-kakinya saya kasih tenol. Nah, bagaimana caranya supaya bassnya ini tidak keikutan tidak keikutan middle, atau tidak middle-nya tidak ikut masuk di subwoofernya ini teman-teman. Nah, caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal memparalel ini teman-teman. Memparalel kapasitor yang 15 nano ini. Kapasitor 15 nano ini kita paralel dengan ini resistor yang di sini ini teman-teman. Di sini ada resistor 390 kilo ini. Kita paralel di sini. Nah, supaya mudah ini kita paralelnya lewat sebalik PCB saja, atau saya coba di sini dulu teman-teman. Nah, ini bisa disimak bass subwoofernya, middle-nya jadi hilang seperti ini. Nih, bisa teman-teman perhatikan. Nah, kalau ini middle-nya masih ada, ketika saya pasangkan di sini middle-nya jadi hilang teman-teman. Nah, supaya mudah ini saya balik teman-teman ya. Ini saya balik, dan ini dia posisinya di sini teman-teman ya. Jadi ini resistornya, ini langsung saya paralel menggunakan kapasitor ini. Saya solderkan. Oke, kemudian saya solderkan yang satunya lagi. Nah, ini dia teman-teman, bisa diperhatikan ini ya. Nah, tinggal bass subnya yang muncul. Nah, middle bassnya hilang ini teman-teman, tinggal subwoofernya. Nah, kemudian di sini kita solder. Oke, supaya lebih kuat di sini kita tambahkan lagi tenolnya. Oh, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini akan saya coba putar untuk potensio bassnya di sini teman-teman. Sementara bassnya minimal, dan sekarang saya putar potensio bassnya ini teman-teman. Nah, sambil disimak ini hasilnya teman-teman. Nah, di sini akan menjadi bassnya akan bertambah, subwoofernya akan bertambah, semakin clear teman-teman ya.
bisa didengarkan ini teman-teman hasilnya. Jadi bassnya tidak lagi ada middle-nya teman-teman. Jadi middle-nya tidak ikut keluar. Kemudian coba saya buka untuk volumenya ini teman-teman ya. Ini. Nah, ini volumenya saya buka, kemudian subwoofernya saya matikan. Ini saya minimalkan subwoofernya. Nah, kemudian bassnya ini saya minimalkan dan subwoofernya saya naikkan. Nah, ini seperti ini akan lebih terasa, dan ketika bassnya ini saya tambah, ini suaranya juga akan bertambah clear teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Silahkan ini disimak saat menggunakan headset ataupun speaker yang bassnya keluar teman-teman. Nah, kita tambah dulu untuk subwoofernya. Nah, di sini akan tetap bertambah teman-teman, tidak seperti sebelum dimodifikasi itu ya. Jadi subwoofernya ini benar-benar terasa jadi subwoofer teman-teman, bukan lagi bass yang ada middle-nya. Saya coba matikan volumenya. Nah, seperti ini teman-teman, benar-benar subwoofer ini teman-teman ya. Oke, sudah berhasil, dan ini cara yang sangat sederhana dan cara yang sangat murah. Kita hanya menggunakan satu buah transistor dan potongan kabel teman-teman. Oke teman-teman, sudah berhasil, dan di sini sambil didengarkan, ini bass subwoofernya benar-benar terasa ini teman-teman ya. Wah, ini dia jemengler ini. Oke. Nah, ini benar-benar terasa subwoofernya teman-teman. Saya akan mencobanya dengan musik yang lain ini teman-teman. Sebentar, saya carikan untuk musiknya. Kita coba yang ini dulu teman-teman ya. Nah, ini kita tunggu untuk bassnya biar keluar dulu teman-teman. Nah, ini lumayan, ini subnya sudah terasa ini teman-teman. Saya maksimalkan bassnya teman-teman ya. Bagaimanakah ketika musik ini nanti keluar bassnya teman-teman? Apakah tambah clear ataukah biasa saja teman-teman? Bass drumnya kita tunggu. Nah, ini dia teman-teman. Wah, ini subwoofernya nyebar ini. Waduh, benar-benar jeglur ini teman-teman. Saya kurangi bassnya supaya tidak over teman-teman. Nah, ini benar-benar bass subwoofer yang keluar. Middle-nya juga di sini sudah tidak ikut keluar lagi teman-teman. Ketika saya putar volumenya, nah ini dia. Oke. Nah, oke teman-teman, setelah kita modifikasi, akhirnya XBR Tone Middle Subwoofer ini bisa benar-benar subwoofernya keluar teman-teman. Dan sampai di sini saya sudah merasakan di sini, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakannya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini teman-teman, dan tentunya saran dan kritik tetap saya tunggu. Dan juga untuk teman-teman yang ingin memberikan usulan-usulan ataupun masukan-masukan, silahkan disampaikan di komen teman-teman. Dan tentunya tidak lupa saya mohon maaf karena untuk semua komen-komen tidak bisa saya balas, dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa lebih variatif lagi untuk memberikan kontennya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya pamit undur, mohon maaf atas semua kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.